siswa-siswi semuanya. Semoga kalian ketika melihat dan mendengarkan suara saya dalam keadaan sehat, kemudian semangat ya, itu yang paling penting. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Nah, mungkin dari segi topiknya kalian bingung, eksplanasi itu apa? Nah, dari sini saya akan memberi gambarannya, pengantar, gambaran dalam bentuk analogi. Nah, mungkin di musim kemarin-kemarin kalian sempat merasakan yang namanya panas yang berlebihan. Mungkin sudah di ruangan AC, tapi masih keringatan. Nah, padahal tahun-tahun sebelumnya ruangan kalian itu AC-nya sama, kapasitas AC-nya juga sama, masih sejuk. Tapi kemudian kemarin karena saya kok sudah agak panas. Nah, apa yang terjadi? Ya karena adanya perubahan iklim, perubahan suhu. Nah, kemudian mungkin pernah juga kalian jalan mengendarai mobil di atas kendaraan, tiba-tiba berhenti di lampu merah. Kalian lihat di sekitar lampu merah itu banyak anak-anak yang mungkin seumuran kalian yang menjadi pengamen, peminta-minta misalnya. Ini berkaitan tentang sosial. Kenapa bisa? Mereka tidak sekolah, padahal umur mereka itu sekolah. Tapi kehidupan mereka di jalanan. Nah, ini yang akan kita pelajari di materi eksplanasi. Jadi, apa itu eksplanasi? Saya akan bahas di pertemuan pada hari ini. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu, kita lihat sama-sama. Jadi, yang akan kita pelajari adalah pertama, apa itu manfaat dari kalian belajar materi eksplanasi? Kemudian, pengertian serta struktur dari eksplanasi seperti apa? Berikutnya, ciri-ciri dari eksplanasi seperti apa? Dan terakhir, kebahasaan teks eksplanasi itu seperti apa? Kita akan pelajari di pertemuan hari ini. Nah, pertama, Anda harus tahu apa definisi dari teks eksplanasi. Ternyata, teks eksplanasi adalah teks yang isinya tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam dan kejadian sosial, kemudian proses pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya bisa terjadi. Nah, update terakhir nih, tadi secara tidak sadar melihat sebuah penemuan yang dilakukan oleh negara Cina, di mana mereka berhasil menguji coba matahari buatan, di mana klaim mereka suhu dari matahari buatan mereka itu lebih panas katanya mereka. Nah, kenapa bisa? Ya ini tadi proses ilmu pengetahuan. Nah, di mana tadi sempat saya dengar penelitian ini dimulai dari tahun 2006, berapa puluh tahunnya baru mereka bisa menciptakan yang namanya gambaran tiruan dari matahari itu. Kemudian budaya dan lain sebagainya, di mana aspek-aspek ini yang kita fokuskan adalah prosesnya, bukan kepada yang sudah jadinya, tetapi pada prosesnya. Nah, lanjut ya. Ciri-ciri teks dari eksplanasi itu yang pertama, dia memaparkan atau menjelaskan informasi tentang mengapa dan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Misalnya, hujan. Hujan tidak serta-merta jadi begitu saja, nak. Tidak serta-merta, tetapi ada prosesnya. Mulai dari uap, dari air dulu yang menguap, kemudian berkumpul menjadi awan, awan itu berkumpul, kemudian terjadi kondensasi, kemudian karena sudah padat, kemudian jatuh ke bumi dan bentuk titik-titik, akhirnya kita sebut hujan. Seperti itu prosesnya terus-menerus. Itu yang dikatakan fenomena. Bahkan longsor. Longsor itu tidak serta-merta jadi longsor tanpa ada sebab akibatnya. Ada prosesnya sehingga bisa terjadi longsor. Bahkan gunung meletus
Ada sebabnya kenapa bisa langsung terjadi gunung meletus. Ada prosedurnya. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah berupa fenomena alam atau fenomena sosial. Dua fokus ini yang dibahas. Yang ketiga, memuat penjelasan ilmiah berisi fakta. Jadi karena sajiannya fenomena alam, maka fenomena alam dan sosial ini dipaparkan dengan data yang memang jelas. Karena sifatnya berisi informasi, informasi itu tidak boleh berupa opini saja, tetapi berisi tentang pemaparan data hasil pengamatan, di mana hasil pengamatan ini memuat fenomena alam dan fenomena sosial yang sudah dianalisis. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat adalah memaparkan urutan tahapan fenomena yang diangkat atau yang diteliti itu terjadi. Jadi ada proses tahapan-tahapan demi tahapan. Jadi itu cirinya ya, ada prosedur-prosedurnya. Nah, berikutnya struktur dari teks eksplanasi itu terpilih di sini ada 4. Yang pertama ada judul, ada pernyataan umum, ada urutan proses, dan ada interpretasi. Yang pertama judul. Judul ya pastilah setiap karangan atau tulisan itu pasti ada topik atau judulnya. Oke. Dimana di judul ini merupakan gambaran secara singkat akan hal isi dari teks atau tulisan yang kita sudah buat. Nah, di mana isi tulisan itu memaparkan tentang fenomena alamkah atau fenomena sosial. Kemudian pernyataan umum. Pernyataan umum ini menjelaskan tentang gambaran umum. Gambaran paling luas dulu, cakupannya paling luas. Tentang fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Kemudian urutan proses. Urutan proses ini berisi tentang tahapan proses atau tahapan-tahapan peristiwa dari fenomena yang akan diangkat atau dibahas. Bagaimana proses terjadinya, tahapan langkah demi langkahnya. Kemudian yang terakhir, struktur yang terakhir itu berisi tentang interpretasi. Interpretasi ini berisi tentang kesimpulan pendapat penulis tentang fenomena yang sudah dijelaskan. Setelah kita mengenal struktur dan di mana teks eksplanasi terdiri dari 4 struktur, kita lanjut. Kita akan melihat kebahasan dari teks eksplanasi seperti apa. Yang pertama, dia terdapat istilah. Contohnya, kita membahas tentang fenomena alam, ada siklon atau klaster. Kemudian dalam teks eksplanasi kebahasannya itu menggunakan kata konjungsi. Misalnya kata sehingga, kemudian mengakibatkan. Sudah paham ya kelas 11 tentang konjungsi itu apa? Kemudian kalimat pasif. Di mana kalimat pasif ini kata yang di dalamnya itu kata kerjanya menggunakan imbuhan di. Diingat baik-baik ya. Kata kerjanya menggunakan imbuhan di. Kemudian dia ciri kebahasan berikutnya adalah bersifat informatif atau memberi penjelasan. Oke? Nah, setelah Anda mengetahui kebahasaannya, maka dari segi pemaparan awal dari materi eksplanasi, saya anggap cukup sekian. Semoga Anda bisa mendapatkan gambaran dan wawasan sedikit mengenai materi yang akan kalian pelajari di materi teks eksplanasi, di mana Anda sudah mendengarkan penjelasan tadi mengenai apa itu eksplanasi, manfaat mempelajari eksplanasi, definisinya, strukturnya, ciri kebahasaannya, kemudian gambaran dari materi eksplanasi seperti apa. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat. Pesan saya, sayangi dan cintai bumi kita. Sampai ketemu, bye.